Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Syam, kelas PD1, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi atau tugas-tugas yang telah dipelajari atau diberikan selama ini. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengenalan e-commerce. Jadi, e-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Jadi, ada beberapa e-commerce yang bisa digunakan. Di antaranya itu 1. Shopee, 2. Lazada, 3. Tokopedia, 4. Bukalapak, dan ke-5 yaitu Blibli. Selanjutnya, pemasaran digital. Pengertian pemasaran digital yaitu adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tidak jarang perusahaan tidak menggunakan konsep pemasaran digital. Contohnya yaitu 1. Netflix dengan layanan streaming on demand. Kemudian yang kedua yaitu Gojek dengan pesanan via aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu Genius BTPN dengan fasilitas mobile banking. Yang terakhir yaitu Telkomsel dengan penjualan dan layanan full lewat aplikasi. Kemudian digital marketing. Dalam bentuk pemasaran digital atau digital marketing, kita bisa mengetahui mulai dari pengertian pemasaran digital, bagian-bagiannya, tahapan strategi pemasaran digital, dan bentuk-bentuk pemasaran digital. Kemudian apa saja manfaat digital marketing dan dampak positif dan negatif apa saja yang ditimbulkan. Di samping itu, kita juga harus mengetahui digital marketing apa saja yang kita kuasai. Contohnya ya, pada bagian media sosial periklanan, produk pemasaran, dan masih banyak lagi. Kemudian segmentasi pasar dan target pasar sebuah perusahaan. Jadi kita juga harus mengetahui pengertian segmentasi pasar. Adapun pengertiannya yaitu merupakan strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Selain itu, kita juga bisa memahami 4 poin yaitu 1. Tujuan segmentasi pasar, 2. Syarat segmentasi pasar, dan yang kemudian pengertian targeting, kemudian kriteria untuk memperoleh target pasar yang optimal. Kemudian ada strategi pemasaran produk. Dalam perkembangan ekonomi di zaman modern ini, pengertian pemasaran menjadi sangat penting dan merupakan salah satu kegiatan-kegiatan utama dalam mengembangkan usaha atau bisnisnya, mempertahankan kelangsungan hidup usaha atau bisnis, dan untuk mendapatkan keuntungan. Kita juga harus mengetahui strategi pemasaran produk yang akan direncanakan untuk usaha nantinya. Contohnya mengetahui target pasar sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran. Kemudian mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media, memiliki tempat strategi memasarkan produk, dan menawarkan produk secara gratis. Kemudian memberi insentif untuk rekomendasi, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, dan memanfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. Kemudian ada Canva. Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari 2 jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Di sini saya sudah mendesain contoh iklan yang didesain menggunakan aplikasi Canva, yaitu selera Asia, makanan khas Mamasa dan Toraja, yaitu Depatori. Selain membuat iklan, alat desain grafis ini menyediakan beberapa template yang mudah dimodifikasi, buat motif, dan bagikan desain dalam waktu singkat. Jadi kita bisa mendesain secara sesuai selera karena sudah banyak template yang sudah disiapkan dalam Canva. Baik, mungkin sampai di sini presentasi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.